Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Yang paling utama adalah nikmat iman, Islam, istiqomah di atas sunnah. Nikmat dimudahkannya kita untuk menuntut ilmu. Karena ilmu adalah imamnya amal. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab tauhid allazi huwa haqqullahi 'alal ibad. Yang mana tauhid itu adalah hak Allah atas hamba-hambanya. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi wa anna hadha siratin mustaqiman fattabi'uhu. Barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah distempel dengan cincin beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 151 sampai 153 ya, yang kita kupas di pertemuan yang lalu, yaitu tafsir tentang wasiatul asarah. Syekh Fauzan memberikan biografi atau terjemah dari Ibnu Mas'ud. Siapa itu Ibnu Mas'ud? Nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Huzali, termasuk sahabat mulia yang pertama sekali masuk Islam, minas sabiqin al-awwalin min kibaril ulama'i sahabah, termasuk pembesar ulamanya sahabat ya. Jadi kebanyakan sahabat ini adalah alim ulama, dan Ibnu Mas'ud adalah ya yang lebih alim dari sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud ini termasuk pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu menyertai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggal pada tahun 32 Hijriah. Makna asar ini adalah Ibnu Mas'ud menyebutkan
radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin mewasiatkan sesuatu, beliau itu berwasiat sesuai dengan apa yang Allah wasiatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 151 sampai 153 yang kita kenal dengan wasiat yang 10. Jadi wasiat yang pertama adalah tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu adalah wasiat yang paling utama di antara seluruh wasiat. Dan wasiat ini menunjukkan perkara yang sangat penting, karena manusia itu tidak berwasiat kecuali yang penting. Dan diletakkan setempel oleh Nabi SAW dengan cincinnya. Ini merupakan dalil bahwasanya wasiat tersebut tidak berubah. Oleh karenanya berkata Ibnu Abbas, "Hazil ayatul muhkamat fi jamil kutub lam yunsakhna syai'un." Ayat-ayat ini adalah ayat yang muhkam, ya. Pada seluruh kutub-kutub, kitab-kitab as-samawiyah, kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit, yang tidak akan dihapus selama-lamanya sesuatu pun darinya, ya. Jadi kebanyakan dari 10 wasiat ini, bukan kebanyakan, maksudnya semuanya itu sudah ada pada ajaran nabi-nabi terdahulu, ya. Wa hunna muharramatun ala bani Adam kulluhum, dan semuanya itu diharamkan atas Bani Adam. Barang siapa yang mengamalkannya masuk surga, dan yang meninggalkannya masuk ke dalam neraka. Dikeluarkan oleh At-Tabari dalam tafsir beliau. Kemudian kita ulangin kembali, kenapa ayat ini dimulai dengan larangan dari kesyirikan? At-taqdimu yufidu ta'kidah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memulai dengan tauhid dan melarang kesyirikan. Ini menunjukkan takkid, yang menegaskan, karena hak Allah itu lebih utama daripada hak makhluk, ya. Makanya oleh karena itu wasiat yang pertama agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan sebuah hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah membonceng Muaz bin Jabal di atas sebuah keledai. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Hai Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Qal Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya saja dan tidak syirik sedikit pun kepadanya. Dan hak hamba yang akan Allah penuhi jika mereka tidak melakukan syirik sedikit pun, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka sedikit pun. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak syirik sedikit pun.
Maka Muaz bin Jabal minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nasa, boleh tidak aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubashshirhum fayattakilu. Janganlah kamu beritahukan kabar gembira ini sehingga mereka itu bersandar. Kita baca syarahnya Syekh Fauzan. Yang pertama adalah terjematul rawi. Siapakah Muaz bin Jabal? Yaitu Muaz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji. Jadi kakeknya itu sama namanya dengan kakek-kakek yang sebelumnya. Dia seorang sahabat Ansor, ya, dan juga sahabat yang merupakan ulamanya para sahabat yang paling paham tentang ilmu faraid atau harta warisan. Beliau radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Badar dan perang-perang setelahnya yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengangkat beliau, ya, pada Fatu Mekah sebagai qadi, dan juga mengirim ke Yaman sebagai qadi dan pengajar. Kemudian beliau wafat di Syam pada tahun 18 Hijriah dan umurnya pada saat itu 38 tahun tutup usia. Bayangkan 38 tahun Muaz bin Jabal tutup usia, tetapi telah memenuhi dunia ini dengan ilmu, ya. Dikarenakan para sahabat itu imannya sangat tinggi kepada Allah dan Rasulnya, sehingga amalan-amalan mereka itu dilipat gandakan oleh Allah karena sangat ikhlas. Sehingga dengan usia yang muda 38 tahun Muaz bin Jabal ini meninggal dunia, tetapi meninggalkan, ya, kebaikan-kebaikan yang banyak untuk umat. Jemaah yang mulia, mana global dari hadis yang mulia ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dan menjelaskan kepada kita, tentunya kepada yang paling khusus kepada Muaz bin Jabal, tentang wajibnya tauhid dan keutamaannya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melemparkannya dalam bentuk pertanyaan, ya, agar lebih menancap di dalam jiwa dan lebih tersampaian dalam pemahaman seorang siswa. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan tauhid, maka beliau minta izin, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh apa enggak untuk memberitahukannya kepada manusia, memberikan kabar gembira ini kepada manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kenapa? Khawatir manusia itu bersandar kepada luasnya rahmat Allah sehingga mereka menyedikitkan amal. Yang penting tidak melakukan kesyirikan, walaupun dia misalnya meninggalkan sholat wajib, ya. Jamaah yang mulia, di dalam kitab Fathul Majid dibawakan dalam halaman 28, berkata Al-Wazir Abul Musfar bahwasanya Muaz bin Jabal tidak menyembunyikan ilmu ini kecuali kepada orang jahil, orang bodoh
yang kejahilannya itu membuat dia meninggalkan amalan, membuat dia malas melakukan ketaatan. Maka jemaah yang mulia, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan dikhawatirkan ilmu itu tidak tersampaikan, maka Muaz bin Jabal pun meriwayatkan hadis ini. Ya. Tetapi tidak semua orang diberitahu oleh Muaz bin Jabal. Kenapa? Dikhawatirkan mereka akan bersandar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni mu'minun, la yazni." Tidaklah seseorang itu beriman, ya, tidaklah seseorang itu berzina dan dia ketika berzina itu beriman. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, tidaklah seseorang itu mencuri dan ketika mencuri dia beriman. Dan tidaklah seseorang itu minum khamar dan ketika minum khamar dia beriman. Maksudnya jemaah yang mulia, orang yang berzina, mencuri, minum khamar, imannya ini rusak atau imannya itu berkurang. Karena seluruh maksiat itu mengakibatkan kurangnya iman atau dampak dari kurangnya iman itu sendiri. Dan karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah namam." Tidak masuk surga orang yang adu domba. Maksudnya apa? Tidak masuk surga secara langsung. Karena bisa jadi dia masuk ke dalam neraka dahulu, atau bisa jadi diampuni dosa-dosanya. Kita baca kandungan hadis ini. Faedah yang dapat kita petik dari hadis ini yang pertama, tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengendarai keledai dan membonceng orang lain. Berbeda dengan orang-orang yang sombong. Ya. Yang kedua, dibolehkan seseorang membonceng di atas kendaraannya, baik mobil, motor ataupun hewan yang ditunggangi, apabila kendaraan tersebut mampu, ya kuat. Jadi keledainya Nabi SAW itu kuat untuk mengangkut dua orang, ya. Kemudian yang ketiga, metode pendidikan diantaranya adalah dengan bentuk soal jawab, ya, soal jawab, karena itu lebih mengena. Dan si orang yang menerima ilmu itu betul-betul siap dalam menerima ilmu, konsentrasi. Kemudian yang keempat, faedahnya, sesungguhnya barang siapa yang ditanya tentang perkara yang dia tidak tahu, maka seharusnya dia mengucapkan Allahu a'lam. Sebagaimana Muaz bin Jabal, dia menjawab dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ketika dalam masalah syariat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tapi kalau dalam masalah yang gaib dan Nabi sudah wafat, maka jawabannya Allah a'lam saja, ya. Gitu. Kemudian yang kelima, mengetahui hak Allah atas hambanya, yaitu dengan beribadah hanya kepadanya saja dan tidak menyekutukannya. Kemudian yang keenam, bahwasanya orang yang tidak menjauhi kesyirikan, sesungguhnya dia belum beribadah kepada Allah dengan baik, dengan sebenar-benarnya. Walaupun secara nampak, ya, di luar
dia sudah beribadah. Tetapi dia dikatakan belum beribadah. Kenapa? Karena dia telah melakukan kesyirikan, sehingga ibadahnya itu tidak diterima, dianggap belum beribadah. Keutamaan yang ketujuh, yaitu keutamaan tauhid dan orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Allahumma shayban nafi'an. Allahumma inni as'aluka khairu hadzal rih wa khairu ma umira bihi wa a'udzu bika min syarri hadzal rih wa syarri ma umira bihi. Kita memohon kepada Allah dari kebaikan angin dan dari kebaikan yang diperintahkan kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan angin dan kejelekan yang diperintahkan kepadanya. Karena angin hujan itu adalah atas perintah Allah. Makanya kita tidak boleh mencela hujan atau mencela angin, ya. Ini suaranya jelas enggak nih? Jelas. Nah, berikutnya yang ke-9, istihbabu. Yang ke-8 dulu. Yang ke-8, tafsir tauhid, bahwasanya ibadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan, itulah tauhid. Tauhid itu ada dua rukun. La ilaha illallah. Ya, tidak boleh satu-satunya saja. Tidak boleh menyembah Allah saja, tapi harus menjauhi tagut, menjauhi syirik. Itu baru la ilaha illallah. Ya. Yang ke-9, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Disukai memberikan kabar gembira kepada orang beriman dengan apa yang dia suka. Ya, dipercepat. Kabar gembira, busyra. Kalau berita jelek, tidak usah cepat-cepat, nanti tunggu orang itu dalam keadaan siap menerima berita itu. Ya, seperti dokter. Dokter biasanya ketika ada orang yang meninggal, dia tidak langsung mengatakan kepada keluarganya dulu, tapi tunggu keluarganya sudah tenang, sudah siap-siap menerima baru. Bukan ketika keluarganya sedang panik. Ya. Jadi begitu. Kemudian berikutnya, yang ke-10, dibolehkannya menyembunyikan ilmu untuk maslahat. Sebagaimana Nabi SAW melarang Muaz bin Jabal untuk menyampaikan ilmu hadis ini kepada semua orang. Jadi orang yang malas sholat, malas puasa, tidak boleh disampaikan hadis ini. Karena nanti dia berpendapat, ya udah yang penting tauhid, tidak syirik, sholatnya tinggal, ya, puasa Ramadan tidak. Karena hadis ini, yang penting tidak syirik, Allah tidak akan mengazab. Ya. Pertanyaannya, siapakah yang menjamin bahwasanya Allah pasti mengampuni kita? Karena masih banyak hadis-hadis yang lain, ya, ancaman tentang pelaku dosa besar. Di antaranya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan. Jadi kita harus bisa mengkompromikan semua hadis-hadis yang ada. Tidak hanya melihat sebuah hadis saja, tapi harus melihat semua hadis-hadis. Dan tentunya ini adalah dari rahmat Allah yang maha luas. Ya. Tetapi siapakah di antara kita yang menjamin dia akan mendapatkan rahmat tersebut? Yang penting tauhid, kalau Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Dan barang siapa yang ditanya tentang ilmu, ketika dia ditanya, maka nggak boleh menyembunyikan ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu fa'uljima bil jamin minan nar."
Barang siapa yang ditanya tentang ilmu tetapi dia malah menyembunyikannya, malah diam saja padahal dia tahu jawabannya, maka akan dikekang, diikat, dibelenggu dengan api dari neraka. Ya. Kemudian yang ke-11, ta'addubul muta'allim ma'a mu'allimihi, yaitu orang yang belajar dia harus beradab kepada gurunya. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal, dia menjawab dengan sopan, ya, pertanyaan dari Nabi SAW. Nah, kemudian kita masuk ke bab pertama dari kitab ini, yaitu bab Fadli Tauhid wa ma yukaffiru minaz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa yang bisa menghapuskan dari dosa-dosa. Karena tauhid itu sendiri bisa menghapuskan banyak dosa-dosa, ya, bahkan semua dosa. Penulis membawakan ayat Allah dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka adalah keamanan dan mereka adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa ayat ini dibawakan oleh penulis? Ketika di dalam muqaddimah, penulis telah menjelaskan wajibnya tauhid dan makna tauhid. Maka sekarang penulis menjelaskan tentang keutamaan dan pengaruhnya di dunia dan di akhirat, dan hasil-hasil yang positif, di antaranya penghapus dosa-dosa sebagai bentuk target, yaitu dorongan kepada kita agar kita terus memupuk dan menjaga tauhid kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jemaah yang mulia, allazina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, yang dia jujur dalam hatinya, ya, diamalkan dengan anggota badan, diucapkan dengan lisan, yakin kepada Allah, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, dan tidak mencampur adukkan dengan kesyirikan. Bagi mereka itu keamanan dari segala ketakutan dan apa yang dia benci pada hari kiamat, dan juga di dunia, ya, di dunia dan di akhirat. Wal muhtadun, dan mereka dapat petunjuk. Di antaranya adalah petunjuk di atas jalan yang lurus di dunia, dan petunjuk ketika melewati Shiratul Mustaqim di akhirat. Jadi kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana para sahabat merasa keberatan atau merasa sempit dadanya. Mereka radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi, ayuna lam yazlim nafsahu, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW meluruskan, laisal amru kama tazunnun, masalah ini tidaklah seperti yang kalian sangka. Bukankah, ya, apakah kalian belum pernah mendengar perkataan Luqman, seorang hamba Allah yang soleh, kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim.
wahai anakku, janganlah kamu melakukan kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Dikatakan kezaliman karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah tempatnya adalah kepada Sang Pencipta. Apabila diberikan kepada selain Allah, maka zalim, karena selain Allah adalah makhluk, ya, sehingga dosanya tidak terampuni. Kita lihat hadis yang sebelumnya tadi, ketika dia tidak melakukan kesyirikan, maka Allah akan ampuni. Maka dosa syirik ini adalah dosa yang tidak terampuni. Ya, apabila seorang mati tapi dia membawa dosa kesyirikan, ya Allah tidak akan mengampuni ya. Ya. Kemudian jemaah yang mulia, apa faedah yang dapat kita petik dari surat ini? Yang pertama, keutamaan tauhid di dunia dan di akhirat. Apa tadi keutamaannya? Mereka mendapatkan keamanan. Oleh karena itu, orang yang menyerahkan urusan kepada Allah, dia akan tenang hidupnya. Walaupun dia itu susah dari segi ekonomi, ya, atau yang mendapat musibah misalnya, tapi dia tetap bersabar karena dia adalah hamba Allah. Berbeda dengan orang-orang musyrik, orang yang pakai jimat. Allah Ta'ala berfirman, "Sa'ulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana." Akan aku lemparkan ke dalam dada-dada orang-orang kafir itu ketakutan. Kenapa? Karena mereka telah melakukan kesyirikan kepada yang Allah tidak turunkan keterangan, dalil, ya, argumen. Makanya kita dapati orang-orang kafir itu mereka sangat mudah untuk bunuh diri, putus asa ketika tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena mereka tidak sabar terhadap takdir Allah. Dan banyak juga orang-orang Islam yang karena mereka suka pakai jimat, datangi dukun, maka mereka kesurupan, tidak tenang hidupnya, ya, karena tidak merelakan takdir Allah. Karena mereka hidup di luar kemampuan mereka, memaksakan diri, hidup memaksakan diri, sehingga apa? Repot, sehingga bisa menjadi stres, gila. Berbeda dengan orang beriman, dia hidup itu apa adanya, ya, sabar dengan takdir Allah yang pahit, gitu. Jadi dia tenang. Kemudian yang kedua, bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang membatalkan keimanan apabila syirik kecil, apabila syirik besar, dan mengurangi keimanan apabila syirik kecil. Wa in asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Apabila mereka melakukan kesyirikan, terhapuslah apa yang mereka perbuat. Dalam surat yang lain, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, apabila kamu syirik, pasti amalanmu akan terhapus dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Makanya kita harus mempelajari kesyirikan supaya kita tahu, agar kita tidak terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian yang ketiga, syirik ini tidak diampuni. Syirik tidak diampuni. Karena tadi orang yang berhak mendapatkan keamanan
dan petunjuk syaratnya tidak melakukan syirik. Ya. Kalau dia melakukan dosa syirik tidak diampuni, maka nggak aman, tidak mendapat petunjuk di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, bahwasanya syirik adalah sebab ketakutan di dunia dan di akhirat. Kemudian kita masuk kepada hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini. Dari Ubadah bin Samit, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida, barang siapa yang bersaksi dengan 5 perkara, Allah akan masukkan dia ke dalam surga." Yang pertama, bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Yang ketiga, bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat yang Allah sampaikan atau tiupkan kepada Maryam, kun fayakun, dan ruh dari sisi Allah. Kemudian yang keempat, bersaksi bahwasanya surga itu benar. Dan yang terakhir, bersaksi bahwasanya neraka itu benar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga betapapun amal yang dia perbuat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Sampai itu Ubadah bin Samit, Syekh Fauzan menyebutkan dia adalah Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari. Sahabat Ansor, orang Mekah. Sahabat Ansor berarti orang Madinah, ya, orang Madinah. Beliau ini salah seorang utusan di perang Badar dan meninggal pada tahun 34 Hijriah, tutup usia 72 tahun. Kalau Mu'az bin Jabal tadi tutup usia 37 tahun. Apa itu saksi? Syahidah la ilaha illallah, yaitu mengucapkan dan mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya secara lahir dan batin. Makanya orang yang syirik belum mengamalkannya, dan orang yang pelaku bid'ah belum mengamalkannya. Kenapa? Karena konsekuensi bersyahadat kepada Rasul belum tercapai, karena dia telah membuat syariat-syariat baru. Jadi orang yang bersaksi itu bukan hanya berbicara saja, tapi dia mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensinya secara lahir dan batin. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Karena sembahan itu banyak, tapi salah. Banyak orang yang menyembah selain Allah, tapi salah. Yang benar cuma satu, hanya Allah saja. Kemudian la syarikalah, sebelumnya adalah wahdahu, dia saja, hal muakkid di isbat, untuk menegaskan isbat. Isbat ini adalah hanya Allah saja, wahdahu, dia saja, ya, semata-mata. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya ini takkid, menegaskan semata-mata, yaitu isbat. La syarikalah, ta'kidan li nafi, menegaskan tentang nafi, yaitu tidak ada sekutu baginya, tidak ada temannya, tidak ada tandingannya, ya, tidak ada yang ikut serta. Sebagaimana tidak ada yang ikut serta di dalam kerajaan Allah, tidak ada yang membantu Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Demikian pula hanya Allah saja yang patut disembah, tidak boleh yang lain. Karena yang lain tidak ada seujung kuku pun, ya, seujung kuku pun memberikan rezeki atau menciptakan. Semua itu Allah.
yang mengatur. Wa anna Muhammadan, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba, mamlukuhu, hamba Allah, budak, ya. Wa rasuluh, yang diutus dengan syariatnya, dan bersaksi bahwasanya Nabi Isa bin Maryam adalah hamba dan rasulnya. Berbeda dengan yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, mereka mengatakan Isa adalah anak Allah, na'udzubillah, atau salah satu dari yang tiga. Dan kalimatnya yaitu ucapan Allah kun fayakun, yang Allah tiupkan ke dalam rahimnya Maryam, seorang gadis perawan yang belum pernah disentuh oleh laki-laki, ya, tetapi dengan izin Allah hamil. Alqaha ila Maryam, yang Allah sampaikan kepada Maryam melalui malaikat Jibril, lalu Jibril meniupnya, ya, dengan izin Allah, dan ruh dari sisi Allah. Bahwasanya Isa alaihissalam adalah ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Tetapi di sini dikhususkan karena peniupannya itu tidak melalui laki-laki, artinya langsung di dalam rahimnya. Berbeda dengan manusia-manusia yang lain yang memiliki ayah dan ibu. Maka di sini dikhususkan kun fayakun. Sama seperti Nabi Adam. Bedanya kalau Nabi Adam itu dari tanah, kemudian kun fayakun, ya. Kalau Nabi Isa dari rahim seorang ibu. Dari sisinya, apa itu dari sisinya? Khalqan wa ijadan, sebagai makhluk dan diadakan oleh Allah. Kemudian yang keempat dan yang kelima, bersaksi bahwa surga itu benar dan neraka itu benar dan sudah diciptakan, ya. Neraka dan surga itu sudah diciptakan dan diciptakan untuk keabadian, tidak akan hancur, tetap akan kekal selama-lamanya, ya. Maka syaratnya, jawab dari syarat ini adalah Allah akan memasukkan dia ke dalam surga betapapun amalannya. Ini mengandung dua makna. Makna yang pertama, kata Syekh Fauzan, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga walaupun dia itu muqassir. Muqassir itu artinya kurang, amalannya kurang dan memiliki dosa-dosa. Karena orang yang bertauhid pasti dimasukkan ke dalam surga, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, masuk neraka terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya, ya. Karena kata Nabi, betapapun alamakana minal amal, atas amalan yang dia perbuat. Artinya surganya itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa tergadai dengan amalannya. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Orang yang banyak amalannya akan masuk ke dalam surga yang paling tinggi. Jika amalannya pas-pasan, maka dia surganya yang paling rendah, ya. Hanya wajib-wajibnya saja yang dia lakukan, tapi tidak menambahkannya dengan amalan sunnah, maka dia surganya paling di bawah, karena dia
mencukupkan yang wajib-wajib saja. Oleh karenanya, kenapa ya disyariatkan amalan-amalan sunnah ini adalah untuk menambah derajat seseorang itu ke dalam surga. Karena amalan yang wajib adalah sebuah tiket masuk surga, syarat masuk ke dalam surga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Makna global dari hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid, bahwasanya orang yang mengucapkan syahadatain, mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensinya secara lahir dan batin, baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang, ya, dan dia menjauhi ifrat wa tafrid, ya, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu bermudah-mudahan, tidak berlebihan, ya, maksudnya tidak terlalu menyanjung Nabi terlalu tinggi sehingga menyamakan Nabi dengan Allah. Sebagaimana orang-orang Kristen menyamakan Nabi Isa dengan Allah, itu berlebihan, gulu. Dan tidak pula bermudah-mudahan, yaitu orang yang tidak memuliakan Rasulullah, tidak membaca salawat ketika disebutkan nama Nabi, ya, itu terlalu bermudah-mudahan, ya. Dan menetapkan ubudiyah, yaitu penghambaan bagi Nabi Muhammad dan juga Nabi Isa, dan keduanya adalah Rasul, ya. Penghambaan maksudnya apa? Tidak memiliki ciri-ciri rububiyah. Jadi Nabi seorang hamba, dia makan, dia sakit, tidak mengetahui yang gaib, dia mati, ya, dan yakin dengan surga dan neraka, maka sesungguhnya tempat kembalinya ada neraka. Walaupun dia bermaksiat, tetapi maksiatnya itu bukan kesyirikan. Jadi harus digarisbawahi, bukan kesyirikan. Kenapa? Kalau syirik berarti kekal dalam neraka, keluar dari Islam. Faedah yang dapat kita petik dari sini sebelum kita tutup. Yang pertama, keutamaan tauhid, menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, luasnya rahmat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wajibnya menjauhi berlebihan dan bermudah-mudahan dalam hak para nabi dan orang-orang soleh. Kemudian yang keempat, bahwasanya akidah tauhid adalah menyelisihi seluruh agama-agama terdahulu dari kekufuran. Dari kekufurannya orang Yahudi, kufurannya orang Nasrani dan lain-lain. Dan yang terakhir, bahwasanya pelaku maksiat dari orang-orang yang bertauhid maka tidak kekal di dalam neraka, ya, selama maksiatnya itu bukan syirik. Nah, demikian jemaah yang mulia, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita terus ya belajar tauhid sehingga kita memuliakan hak Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan yang merupakan dosa besar. Ya, tentunya ini adalah masalah hati. Kita terus menjaga hati kita agar kita bergantung hanya kepada Allah dan tidak mengharapkan pujian dari manusia ataupun uang atau jasa atau yang lainnya, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.